Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kita akan masuk mengenai komponen dari petroleum system yang ketiga ya. Ini reservoir rock ya, atau batuan reservoir. Oke, kita langsung masuk ke materi saja ya. Batuan reservoir ini adalah batuan yang memiliki sifat poros dan permeabel yang berperan sebagai tempat terakumulasinya fluida hidrokarbon. Itu adalah definisi dari si reservoir rock, batuan reservoir. Nah, berikutnya adalah properti fisikal ya, dari si batuan reservoir atau sifat fisiknya ya, atau petrofisiknya. Yang pertama itu terdiri dari porosity, permeability, reservoir continuity, areal continuity. Sebenarnya masih ada lagi ya, baik itu wettability, compressibility, terus saturasi dan lain-lainnya. Nah, ini adalah klasifikasi dari si reservoir ya. Yang pertama itu karbonat dan yang kedua adalah sandstone. Ini adalah yang umum ya. Nah, ada juga batuan beku yang bisa berperan sebagai reservoir ya, yang dimana porositasnya itu berasal dari secondary porosity ya. Contohnya itu di formasi Jati Barang ya, atau vulkanik Jati Barang. Lanjut ya. Nah, ini untuk framework of sandstone reservoir rock ya. Jadi memang batuan sedimen adalah batuan yang paling umum menjadi reservoir ya, terutama di migas ya. Nah, batuan sedimen adalah batuan yang paling banyak tersingkap di permukaan bumi ya. Kurang lebih 75% dari luas permukaan bumi, sisanya adalah batuan beku dan batuan metamorf ya. Nah, ini adalah contohnya mungkin ya. Salah satunya itu adalah batuan pasir ya, batu pasir ya, atau sandstone. Nah, di batu pasir ini dia komposisi mineralnya itu terdiri dari butiran, semen, dan metrik ya. Dan juga ada di sini juga terdapat porositas ya. Mana grainnya adalah butirannya, semennya adalah yang mengikat antara butirannya, matriks ini adalah massa dasarnya ya. Grain ini biasanya dia berukuran pasir ya, dimana range dari pasir itu antara 1/16 mm ya, atau 0,0625 mm sampai 2 mm ya. Jadi kalau lebih besar dari 2 mm itu kita sebut sebagai fragmen ya. Nah, matriks ini adalah butiran yang berukuran lebih kecil dari pasir ya. Berarti dia ukurannya dari lanau sampai lempung ya, 1/16 sampai 0. Kecil dari 1/16 artinya ya. Sedangkan semen di sini adalah material arus yang menjadi pengikat ya. Semen diendapkan setelah fragmen dan matrik. Semen ini umumnya berupa silika, kalsit, sulfat ataupun oksida besi ya. Sedangkan porosity adalah ruang antar porinya ya. Jadi kalau secara matematis porositasnya adalah perbandingan dari volume pori terhadap volume total batuannya. Nah, ini seperti yang saya jelaskan di awal tadi, ini adalah properti dari si batu reservoir ya, atau sifat fisik dari suatu batu reservoir. Dapat porosity, permeability, water saturasi, wettability, capillary pressure, dan compressibility ya. Nah, ini adalah ilustrasi dari proporsi metrik dengan dikurangi pori ya. Jadi porositas ya adalah perbandingan dari volume pori dengan fragmen metrik semen dan ya grain atau fragmen ya. Jadi perbandingan antara volume pori dengan volume batuan itu adalah disebut dengan porositas ya, atau volume batuan dikurangi dari fragmen matrik dan semen, itu adalah porositas. Dan fluida reservoir baik itu minyak, air, dan gas itu mengisi pori-pori batuan tersebut. Nah, itu ya.
Dan untuk menghitung besarnya volume dari suatu hidrokarbon, rumusnya ini adalah ini, HCPV sama dengan volume bulknya ya, atau total dari si batuannya ini dikalikan porositas ya, dikalikan 1 min SW. SW ini adalah saturasi air yang ada di dalam porositas. Artinya kalau 1 min SW artinya adalah sisanya adalah si hidrokarbonnya. Oke, next ya. Ini adalah rumus dari perhitungan cadangan ya, atau hidrokarbon per volume. Nah, porositas adalah perbandingan antara volume pori atau rongga dalam suatu massa atau bagian dari volume batuan yang tidak terisi oleh benda padat. Nah, ini secara matematis porositasnya adalah perbandingan dari volume bulk, volume pori dibagi terhadap volume bulk ya, atau volume total batuan, di mana volume pori ini adalah selisih antara volume bulk dikurangi volume grain, gitu ya. Nah, ini adalah klasifikasi dari si porositas. Jadi porositas itu ada dua ya, porositas absolut atau total dan porositas efektif. Di mana porositas absolut ini adalah perbandingan dari volume pori total terhadap volume total batuan ya. Jadi volume pori total artinya volume pori yang saling berhubungan dan volume pori yang tidak saling berhubungan. Sedangkan porositas efektif adalah perbandingan dari volume pori yang saling berhubungan dengan volume total batuannya. Oke, itu untuk definisi dari volume porositas efektif. Ada banyak faktor yang mempengaruhi besaran dari nilai porositas. Yang pertama itu adalah sementasi, lalu kedua kompaksi, lalu yang ketiga sortasi, yang ketiga grain size-nya ya, atau ukuran butirannya, lalu metode packingnya, dan kontribusi dari porositas sekundernya. Kita lanjut ya. Ini adalah tipe morfologi dari pori-pori batuan ya, atau porositas. Jadi ada yang namanya interconnected porosity ya. Jadi memang antar butirannya ini tidak saling berhubungan ya, sehingga pori-porinya saling berhubungan. Sedangkan yang kedua ada connected or dead end ya. Jadi ada bagian yang tidak saling berhubungan, ada bagian yang saling berhubungan. Lalu yang terakhir isolated porosity ya. Jadi memang semua porositasnya ini, semua pori-pori batuannya ini saling tidak berhubungan, di mana butirannya saling mengunci ya, atau saling menutup, saling berhubungan. Lalu ini adalah sebenarnya ini adalah reservoir frekuensi ya. Jadi dari penelitian ya, mungkin dari penelitian yang dianalisa, di sini didapatkan range dari reservoir itu porositasnya antara 0 sampai 30% ya, di mana dari sampel yang paling besar itu adalah reservoir dengan porositas sebesar antara 15 ini mungkin 18 ya, 18%, 15 sampai 18% ya. Oke ya. Kita lanjut. Masih pembahasan dengan tipe morfologi pori tadi ya. Jadi tadi ada 3 ya, interconnected, connected, dan isolated ya. Nah, dimana kalau kita lihat gambaran porinya ini adalah yang ini ya. Interconnected itu porinya mungkin seperti ini ya. Jadi catenary pori sebutannya ya. Dan ini dia untuk yang connected ya, cul-de-sac pori, dimana kedua ini masih dibilang ke effective porosity, dimana dia porositasnya masih saling berhubungan. Sedangkan untuk yang isolated porosity inilah kita sebut dengan closed pore ya, dimana ini disebut dengan inactive porosity, dimana apabila ada fluida yang ada di sini, fluida ini tidak akan bisa mengalir karena porinya terisolasi, sehingga perlu dilakukan mekanisme produksi selanjutnya ya, mekanisme stimulasi ya. Jadi dengan melakukan perekahan terhadap batuan reservoirnya sehingga terbentuk